kegiatan praobservasi ya Bu Ima ya. Izinkan saya menyampaikan tujuan kegiatan supervisi nanti, yaitu untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik. Begitu ya Bu Ima ya. Nah, kira-kira kelas mana ini Bu Ima yang akan dijadikan sebagai kegiatan supervisi nanti? Saya memilih kelas saya sendiri, yaitu kelas 6. Oke. Kemudian kapan kita akan melakukannya Bu Ima? Insya Allah kita laksanakan hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 ini. Oke, seperti ya Bu Ima, kita laksanakan besok hari Kamis tanggal 31. Insya Allah Bu. Lalu tujuan apa yang ingin Bu Ima capai dalam kegiatan supervisi nanti? Tujuannya saya ingin murid saya dapat secara aktif berdiskusi dengan kelompok dan mampu mempresentasikan hasil diskusinya serta dapat memberikan umpan balik dengan kelompok lainnya dengan percaya diri. Tujuan yang sangat bagus Bu Ima. Nah, bagaimana nanti saya akan mengamatinya Bu Ima? Pada bagian keaktifan murid yang mana pada saat diskusi yaitu di mana mampu berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusi serta dapat menanggapi kelompok lain setelah berdiskusi, di mana selama ini murid saya hanya berdiskusi dengan kelompok dan hanya beberapa siswa saja yang aktif saat pembelajaran, sehingga saat berdiskusi serta menanggapi kelompok lainnya. Nah, nanti rencananya Bu Ima akan menggunakan strategi apa agar murid Bu Ima ini mampu berperan aktif dan mampu menyampaikan tanggapannya atau umpan balik kepada kelompok lain saat mempresentasikan hasil diskusi. Rencananya saya akan menggunakan strategi yang mana salah bukan masalah, sehingga siswa lebih berani untuk menyampaikan pendapat saat berdiskusi serta mempresentasikannya setelah diskusi tersebut. Nah, harapannya setelah kegiatan supervisi nanti ini apa Bu Ima? Harapannya setelah strategi pembelajaran ini dilakukan, harapannya murid dapat berinteraksi dengan aktif, khususnya saat berdiskusi maupun berani menyampaikan sebuah pendapat saat menyampaikan prestasi. Seperti itu. Baik Bu Ima, saya kira sudah cukup kegiatan praobservasi kita hari ini. Semoga supervisinya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan Bu Ima. Amin. Terima kasih waktunya Ibu Nabil atas bimbingannya. Semoga apa yang kita harapkan sesuai dengan harapan kita. Sama-sama Bu Ima. Terima kasih kembali. Sampai jumpa besok ya Bu Ima ya. Ya, Bu Nabil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Adakah yang hari ini tidak masuk sekolah? Ada siapa? Siapa Riza yang nggak masuk hari ini? Fani. Kenapa Fani hari ini nggak masuk? Sakit. Nah, kita doakan semoga Fani cepat sembuh dan bisa kembali sekolah bersama kita. Kita doakan, berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, untuk memotivasi Nisa agar lebih semangat, kita bikin seperti biasanya. Kelas 6 siap. Kelas 6 siap. Kelas 6 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama, siswa kelas 6 semuanya. Hebat, Ibu Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami
Bima jelaskan tujuan kita akan mempelajari perkalian bilangan ASI dengan pecahan. Yang pertama diharapkan peserta didik mampu memahami yang pertama memahami perkalian bilangan ASI dengan pecahan. Yang kedua diharapkan peserta didik mampu menghitung perkalian bilangan ASI dan pecahan. Nah, sebelum kita mulai, kita mengingat dulu pembelajaran sebelumnya minggu lalu bahwasanya ada perkalian dua bilangan ASI. Adakah yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ada berapa banyak donat seluruhnya? Ada berapa? 32. Angkat tangan. Siapa yang bisa angkat tangan? Saya, Bu. Apa namanya? Joshua berapa? 32. Dari mana? 4 kali 8. Dari mana? Banyaknya adanya 20. Banyaknya donat seluruhnya 20, benar teman-teman? Benar 20. Salah berapa yang benar coba? Berapa Ril? 32. Dari mana 32? Dari 8 kali 4. 8 dikali 4. Kenapa 8 dari kali 4? Karena donat ada 8 dan 4 kotak. Betul ya? Karena terdapat setiap kotak berisi 8 biji buah donat. Sehingga terdapat 4, sehingga kalau dia melakukan dalam operasi matematika sudah disebutkan oleh bahwasannya yaitu setiap kotak itu ada 8 ditambah dengan 8 ditambah 8 ditambah 8 sehingga hasilnya ada 32. Kemudian karena ini jumlahnya 4 sehingga kita bila tulis dalam matematika yaitu 4 dikali dengan 8 sama dengan 32. Oke, selanjutnya gambar manakah yang menunjukkan pecahan 3/4? Adakah yang bisa menjawab? Gambar A, B atau C, Ariel? Gambar B. Betul atau salah? Betul? Yakin? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ya. Dia berarti pembilangnya ada berapa angkanya? 4. Ada di sini 4. Dan kemudian seluruhnya ini kan kita hitung. Itu untuk penyebutnya. Sehingga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga ini adalah yang benar 4 per 7. Apakah pertanyaannya benar? Salah. Yang mana A, B atau C? C ya. Ya, dimana kita mengingat bahwasanya untuk pecahan 3/4 itu adalah ini. Ya, ini kan yang ada isinya ada 3 yaitu 1, 2, 3 sehingga kita bisa tulis 3 dan penyebutnya adalah seluruhnya 1, 2, 3, 4 karena dia membagi menjadi 4. Jawabannya adalah gambar C. Sampai di sini adakah yang masih bingung? Bisa ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang sebelum kita mulai ke materi inti, ada pertanyaan tematik seperti ini. Dibaca bareng-bareng. Membutuhkan 1/2 kilo pupuk untuk pakan ayamnya. Berapa banyak pupuk yang harus dibeli Pak Ridwan jika ingin membeli untuk kebutuhan selama 1 minggu? Ada yang bisa? Berapa jawabannya? Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Berapa Nasya? Berapa? 7/2, betul anak? Ya kita coba ya. 7/2 dari mana itu 7/2? 7 dikali kita tulis sendiri ya. Pakan Pak Ridwan. Kita sekat ya Ridwan selama 1 minggu. Yaitu 7 dikali 1/2. Kemudian kemudian 7/2 gitu hasilnya. Iya. Oke ya. Dari mana 7 Nasya?
Dari betul ya. Nah, di sini Nasya menjawab bahwasanya Pak Ridwan harus membeli pupuk dalam waktu digunakan makan pakan ayamnya selama 1 minggu, karena kita tahu bahwasanya 1 minggu itu berapa hari anak-anak? 7, sehingga kalau 1 hari setengah kilo, sehingga kalau 1 minggu kita mengalikan 7 hari dikali dengan banyaknya pakan selama 1 hari, gitu ya. Nah, di sini kalian ingat bahwasanya di pelajaran kelas 5 sebelumnya, ya, di pelajaran kelas 5 sebelumnya kalian sudah dipelajari bahwasanya 2 dikali 3/5 yaitu 3/5 ditambah 3/5, sehingga kita hanya menjumlahkan angka yang ada di atasnya. Contoh ya, 2 dikali 3/5 sama dengan 3/5 ditambah 3/5. Kita gandakan sebanyak pengalinya yang banyaknya yang ada di depan, sehingga penyebut tidak usah kita hitung karena penyebut itu tetap, karena pembilangnya penyebutnya sama, sehingga pembilang saja yang kita hitung. 3 ditambah 3 sehingga ketemunya 6/5. Nah, yang dapat kita simpulkan bahwasanya untuk perkalian bilangan asli dan pecahan ya, karena kalian sudah mempelajari sebelumnya ya di kelas 5, yang mengalikan bilangan asli dengan pecahan itu berarti kita menggandakan banyaknya bagian pecahan sebanyak bilangan asli yang ditentukan, gitu ya. Terus untuk bentuk matematikanya, kita tahu bahwasanya A ini ya, kita tahu bilangan A ini kita misalkan adalah bilangan asli, dan B per C ini adalah pecahannya. Sehingga jika kita mengalikan bilangan asli dengan bilangan pecahan, kita misalkan bisa A dikali B per C. Sehingga caranya gimana, Bu? Kita dengan mengalikan bilangan asli dengan pembilang. Sehingga kita bisa tulis seperti ini, A dikali B. Kemudian penyebutnya tetap kita tulis seperti ini. Nah, di sini ada contoh soal soal seperti ini ya. Agam menghitung banyaknya pohon mangga pada kebunnya. Banyaknya pohon mangga yang dimiliki yaitu 15 pohon. 2/3 dari banyaknya pohon mangga tersebut adalah jenis mana lagi? Berapa banyak pohon mangga mana lagi yang dimiliki Agam di kebunnya? Nah, di sini kita disuruh mencari di eksplorasi 1.2 ini ya, kita mencoba membantu Agam untuk mengisi berapa banyak pohon yang dimiliki oleh Agam. Nah, ya, sekarang banyak pohon mangga yang dimiliki Agam berapa berarti anak-anak? Ada berapa di sini? Ada 15, betul? 15? Iya. Banyaknya pohon mangga yang dimiliki, banyaknya pohon mangganya adalah 15. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan atau tidak? Bisa dimengerti? Oke ya. Kemudian disuruh gambarlah seluruh pohon mangga yang dimiliki Agam. Berarti pertama kalian buka buku yang kalian pegang, kalian gambar pohon sebanyak 15. Kalian tulis di lembar yang telah saya berikan sini. Ya, di kertas yang telah saya bagikan. Ya, tulis 15 pohon. Gambar dulu 15 pohon. Oke ya, 15 pohon. Kalian gambar di situ, betul? Di sini 15 pohon. Ya, betul. 15 pohon. Karena lembarnya kecil, pohonnya kecil-kecil saja nggak apa-apa. Ya.
Oke, sudah terdapat, kalian sudah membuat atau membantu Agap untuk membuat 15 pohon mangga. Mana lagi? Jenis mana lagi? Nah, di sini diberi tanda bahwasanya pada 2/3 bagian banyak pohon mana lagi. Jadi banyaknya pohon mangga. Mana lagi yang dimiliki Agap berapa? Ya, berapa yang dimilikinya? 2/3 dari banyaknya. Sehingga kita bisa menggunakan rumus yang telah kita pelajari tadi, yaitu dengan cara memasukkan A dikali B per C. Sehingga kita masukkan, ada berapa banyak pohonnya di sini? 15 dikalikan dengan, kita harus tahu, diberi tanda bahwasanya 2/3 yang ada yang ditanami mana lagi. Jadi 2/3 kita kalikan 2/3, berarti yang sudah beratnya berapa? Kita kalikan berapa di sini? Sehingga berapa? 30/3. Sehingga berapa 30/3 itu? 10/1, atau kita bisa tulis dengan angka 10. Jadi kalian beri tanda yang ditanami mangga mana lagi hanya 10. Kalian boleh kasih tanda ataupun kasih kalian kasih kotak untuk membatasi bahwasanya itu adalah pohon mana lagi. 10, berarti 10 yang 5 tidak. Ya, dari gambar itu. Oke, beri tanda, beri tanda. Ya. Oke, sudah ya. Nah, setelah ini lembar peserta didik sudah saya bagikan untuk kalian bisukan setiap kelompok masing-masing. Kalian tulis di lembar jawabannya setiap kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Jadi kalian tulis soal yang telah saya berikan, kalian diskusikan dengan teman satu kelompoknya. Kalian tulis nama kalian masing-masing, kemudian kalian diskusikan soal yang telah saya berikan, kemudian hasilnya kalian tulis di lembar yang telah saya berikan. Kemudian nanti beberapa siswa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian kerjakan. Seperti itu ya. Oke, untuk sekarang bila bisa dikerjakan dulu. Ya, betul itu namanya. Jadi kamu tulis 3 tadi ya, kan yang satu kan.
soalnya tadi kita kan salah dikirim sama soalnya. Terus nanti urut bacaannya di gambar. Karena sudah selesai, ada beberapa perwakilan kelompok yang maju ke depan untuk membahas pertanyaan yang telah saya berikan. Untuk nomor 1, yang siapa yang nomor 1 yang mau maju? Kelompok siapa dulu yang mau maju? Nomor 1. Oke, Pian nomor 1. Untuk nomor 1 dulu ya, nanti kita lanjut ke nomor berikutnya. Silakan Pian maju ke depan. Oke, nah di sini kelompok 2 telah menyelesaikan hasil diskusinya, di mana nomor 1 ya, di mana nomor 1 hasilnya yaitu 12/5. Oke, bisa dijelaskan dulu sambil diperhatikan semuanya. Sambil diperhatikan, boleh dijelaskan dari mana 6 kali 2/5. Teman-teman ada 6 rumus juga. Yang satu rumusnya beratnya adalah 2/5. Dan untuk menentukan jawabannya di sini 6 dikali 2/5. Sehingga rumusnya adalah 6 dikali 2 sama dengan 12. Dan rumusnya adalah sama, yaitu 15. Adakah yang jawabannya yang berbeda? Ada? Ada yang mau menanggapi? Benar anak-anak? Benar. Oke, silakan dulu tepuk tangan untuk Pian. Oke, kita lanjut untuk kelompok berikutnya yang mau mempresentasikan hasil diskusinya. Nomor 2, siapa yang mau mengerjakan kelompok mana? Oke, kelompok 3 silakan maju ke depan.
lain perhatikan. memiliki hasil yang sama, maka kalian bilangan asli dan pecahan memiliki sifat komutatif. Ya, di situ dulu Ariel, di depan dulu. Ariel menyampaikan bahwasanya untuk nomor 2A dan B, yang mana A memiliki hasil 10 dan B hasilnya juga sama. Kelompok diskusinya Ariel ya, kelompok 3 menyampaikan bahwasanya hasil dari 4 dikali 5/2 sama dengan 5/2 dikali 4. Apakah teman-teman jawabnya juga sama? Sama. Untuk nomor 3 juga sama. Untuk nomor 3, kelompok 1 berapa jawabannya? Nomor 3 berapa jawabannya? Berapa? Berapa? Nomor 3. Nomor 3 sama dengan 2/4 sama dengan 6 ya. Benar ya? Sehingga dapat kita silakan duduk. Oke ya. Tepuk tangan untuk Ariel. Ya. Jadi benar ya kesimpulannya bahwasanya untuk nomor 2, karena jika untuk nomor 2 itu 4 dikali 5/2 sama dengan itu 10, sama dengan hasilnya 5/2 dikali 4 yaitu sama dengan 10. Karena kenapa? Kita tahu bahwasanya di dalam perkalian pecahan dengan bilangan asli ataupun sebaliknya, ya perkalian bilangan asli dengan pecahan itu memiliki sifat komutatif atau kebalikan seperti halnya minggu lalu, yaitu dengan sama dengan bilangan asli, gitu ya. Nah, untuk apa namanya? Untuk kita tutupi untuk tugas individual, kalian kerjakan lembar soal yang telah saya berikan. Ya, dikerjakan setiap siswa. Dikerjakan lembar yang telah saya berikan. Latihan 1 titik berapa Cak? Latihan 1.1 dikerjakan setiap siswa, ya. Kalian kerjakan 1.1. Ya, dikerjakan setiap siswa. Dikerjakan di lembar yang telah saya berikan. Oke, terima kasih atas waktunya anak-anak telah memperhatikan pembelajaran pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, ada refleksi pembelajaran sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, bagaimana cara kalian mengalihkan bilangan asli dengan pecahan? Siapa yang bisa angkat tangan? Oke, Nasia gimana, Nak? Bilangan asli dikalikan dengan pembilangan. Kemudian? Oke, benar ya. Yang pertama, bagaimana cara mengalihkan itu ya? Dengan cara mengalihkan bilangan asli dengan dikalikan dengan pembilang, kemudian kita bagikan dengan penyebut. Yang kedua, bagaimana cara kalian mengalihkan pecahan dengan bilangan asli? Oke, Lilis gimana, Lilis? Gimana? Pembilang dikali dengan bilangan asli. Benar ya? Sama halnya dengan hanya kebalikannya saja. Kalau kedua itu kan mengalihkan pecahan dengan bilangan asli. Kalau kita misalkan bilangan pecahannya itu adalah A per B dikalikan dengan C, yang pertama kita kalikan dulu pembilangnya dengan bilangan asli, sama dengan tadi langkah berikutnya dengan membagikan penyebutnya. Nah, apa namanya, untuk hari ini terima kasih atas waktunya. Kita untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang materi rasio, sehingga anak-anak mempersiapkan dipelajari bukunya di rumah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam Bu Nabil. Oke.
Alhamdulillah ya Bu, kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi. Namun sebelumnya Bu Ima, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sendiri juga baik Bu Ima. Nah, bagaimana nih perasaan Bu Ima setelah melaksanakan pembelajaran kemarin Bu Ima? Alhamdulillah lega Bu, karena proses pembelajarannya berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Bu. Nah, menurut Ibu, apakah proses pembelajaran yang Bu Ima laksanakan kemarin sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Alhamdulillah sesuai dengan yang telah direncanakan Bu. Alhamdulillah ya Bu. Kemudian hal apa saja yang membuat Ibu merasa puas dan apa yang membuat Ibu merasa tidak puas dari kegiatan yang sudah dilaksanakan? Untuk kegiatan yang menjadikan saya puas dalam pembelajaran kemarin yaitu sebagian besar siswa telah menunjukkan progres yang signifikan di mana siswa sudah berperan aktif dalam berdiskusi, menyampaikan presentasi serta menanggapi hasil diskusi kelompok lain dengan penuh percaya diri. Serta yang membuat saya tidak puas yaitu masih beberapa siswa itu pasif, di mana dia sibuk bermain sendiri. Kemungkinan murid tersebut memiliki gaya belajar yang berbeda dengan temannya. Begitu, baik Bu. Nah, dari pengamatan Bu Rokimah, bagaimana ketercapaian kompetensi murid Bu Rokimah? Untuk ketercapaian muridnya sudah tercapai ya Bu. Mungkin beberapa siswa belum mencapai apa yang ingin dituju. Karena kenapa? Karena saya belum memahami gaya belajar yang dimiliki oleh siswa tersebut. Lalu apa yang menjadi kesulitan murid Bu selama proses pembelajaran kemarin? Untuk kesulitannya yaitu karena belum adanya alat peraga ya Bu, sehingga untuk pemahaman yang siswa itu kurang kuat mengenai materi yang saya sampaikan. Kalau kesulitan Ibu sendiri apa? Untuk kesulitan saya dalam penyusunan RPP pastinya Bu ya, serta kurangnya saya menyediakan alat peraga yang sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Lalu kira-kira apa nih yang akan Bu Rokimah lakukan untuk menjadikan alternatif atau cara mengatasi kesulitan Bu Rokimah tadi itu apa? Saya akan berusaha belajar dengan guru senior Bu, yang pastinya yang lebih memahami mengenai RPP yang sesuai dengan karakteristik murid saya, pastinya yang sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga hal itu dapat berdampak pada proses hasil belajarnya nantinya. Nah, dari kegiatan pembelajaran kemarin itu, apa yang didapatkan Bu Imah? Yang saya dapatkan dari pembelajaran kemarin yaitu saya lebih tahu seberapa jauh kompetensi yang saya miliki menjadi seorang guru ya Bu pastinya, yang mana saya lebih tahu bagaimana siswa dapat belajar dengan nyaman, serta saya mengetahui kelebihan dan kekurangan saya yang selama ini saya terapkan selama saya mengajar. Nah, yang akan Bu Rokimah lakukan di pertemuan berikutnya apa Bu Imah? Mungkin di pertemuan berikutnya saya lebih mempersiapkan diri pastinya ya Bu. Yang kedua, saya akan lebih belajar lagi. Yang ketiga, saya akan membuat RPP yang mana yang dibutuhkan kebutuhan murid, yang pastinya RPP yang berdiferensiasi sehingga sesuai dengan apa yang murid inginkan. Bagus ya Bu ya. Nah, kalau begitu saya rasa sudah cukup ya Bu Imah. Semoga apa yang menjadi rencana Bu Imah ke depannya dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan apa yang Bu Imah rencanakan dan inginkan. Begitu ya Bu Imah? Ya Bu. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Bu Imah. Sampai jumpa di lain waktu. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Imah. Waalaikumsalam Bu Nabil.